Selamat datang kembali dalam perkuliahan pengantar analisis real MA3131. Nama saya Erik dari program Studi Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bagian terakhir dari bab mengenai barisan dan deret, yaitu eh, mengenai pendahuluan dari deret tak hingga. Oke ya, mari kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi berikut adalah definisi dari deret yang tak hingga gitu ya. Kalau misalkan saya punya X itu adalah barisan bilangan real, maka deret tak hingga atau deret yang dibangun oleh X itu adalah barisan SK. SK itu adalah apa? Jumlahan K suku pertama. Jadi jadi sebenarnya saya pengen mencari jumlahan tak hingganya itu berapa. Caranya gimana? Caranya saya melihat barisan jumlah parsial ya. Itu ide yang sangat brilian sekali. Walaupun tidak menyelesaikan masalah, tapi kita lihat bahwa ini cantik sekali ya. Bahwa saya mau mencari apakah ini konvergen atau tidak gitu ya. Caranya cukup saya mencari barisan ini. Cukup saya mencari barisan ini. Barisan X1, X1 tambah X2, X1 tambah X2 tambah X3, ini nanti akan kita sebut S1, ini S2, ini S3 dan seterusnya gitu ya. Nanti ada SK itu adalah jumlahan dari K suku pertama. Jadi kalau misalkan ini konvergen, maka ya ini juga barisan SK-nya juga akan konvergen. Jadi kenapa ini disebut pintar? Karena kita beralih dari sesuatu kekonvergenan yang kita tidak tahu, kita pindah ke kekonvergenan barisan. Dan kekonvergenan barisan sudah kita bahas panjang lebar selama lima ya pada 6 subbab terakhir. Kita sudah bicara tentang kekonvergenan barisan, barisan monoton. Kalau barisannya nggak monoton gimana? Nanti perlu ada barisan Cauchy ya kontraktif dan seterusnya. Jadi kita sudah familiar sekali dengan kekonvergenan dari barisan. Jadi ketika saya bicara tentang kekonvergenan dari deret, cukup saya melihat kekonvergenan dari barisan jumlah parsialnya. Jadi sekarang saya sudah bicara mentransfer masalah yang kita tidak tahu ke masalah yang kita tahu ya, kekonvergenan dari barisan. Tentu saja ini tidak membuat jadi lebih mudah ya. Kita coba lihat. Misalkan ini saya punya deret geometri diberikan oleh ini, tunjukkan bahwa deret ini konvergen ya. Kamu bisa coba. Tentukan pula akurasi dari hampiran limit dan menggunakan jumlah parsial. Jadi Sn dikurangi kalau ini konvergen ke S, mutlak dari Sn min S itu akan kurang sama dengan apa gitu ya. Tunjukkan bahwa deret ini divergen. Caranya gimana? Ya semuanya ini dengan cara melihat dari kekonvergenan dari barisan jumlah parsialnya. Ya, oke ya. Nah, untuk melihat kekonvergenannya, pertama kali ada yang namanya uji suku ke N, uji suku kedivergenan. Jika deret sigma xn divergen, maka limit xn-nya sama dengan nol. Ya, ini tidak memberikan apa-apa ya. Tapi yang kita nanti pakai adalah kalau limit barisan itu tidak sama dengan nol, maka nanti jumlahan barisannya itu, deretnya itu pasti tidak konvergen. Jadi untuk menunjukkan bahwa deretnya tidak konvergen, cukup saya lihat limit dari barisannya. Hati-hati ya, limit barisan dengan limit deret. Hati-hati ya, limit. Oke, limit barisan xn dengan limit dari barisan jumlah parsial. Hati-hati, itu agak berbeda ya. Jadi kalau limit xn-nya tidak sebenarnya nol, nah ini coba saya kasih ilustrasi saja supaya kamu nggak bingung. Nah ini ya. Eh. Oh, ini sudah ada ya. Uji suku ke N. Kalau ini, jadi kau bisa bayangkan, saya mau melihat kekonvergenan apa? Sigma dari XI, I dari katakanlah satu sampai tak hingga gitu ya. Pertanyaannya ini konvergen apa enggak? Kan saya nggak tahu gitu ya. Tapi dalam hal ini saya cukup melihat kalau dia konvergen, maka limit xn-nya sama dengan nol. Tapi yang kita pakai biasanya ini. Kalau limit barisan xn-nya itu tidak sama dengan nol, maka ini pasti tidak konvergen.
gitu ya. Jadi kamu bayangkan nanti limit xn-nya itu tidak sama dengan nol. Kamu bayangkan untuk n suatu indeks yang besar, maka kamu punya misalkan ini adalah setengah. Maka nanti misalkan indeks besarnya misalkan 1000 gitu ya. Jadi setelah suku ke 1000, kamu penjumlahan setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah. Otomatis kamu sudah tahu ini akan menjadi setengah dikali dengan n-nya. N-nya berapa? Jadi nanti dia menuju ke Taking nggak gitu ya. Jadi pasti dia akan divergen. Jadi kamu bisa bayangkan kira-kira seperti itu. Buktinya juga sangat-sangat mudah ya. Kamu coba lihat. Dia menghubungkan apa hubungan antara SN dengan SN dan XN minus 1. Ya, nanti kamu coba carilah. Gampang uji suku. Dia disebut kedivergenan karena bagaimana menentukan dia suatu deret itu divergen, cukup saya melihat limit dari barisannya. Begitu limit dari barisannya nggak nol, maka pasti deretnya itu deret yang divergen. Oke ya, makanya kita sebut uji kedivergenan karena yang kita pakai adalah kontrapositifnya. Yang berikutnya kriteria Cauchy untuk deret. Deret ini adalah konvergen. Hati-hati, sekarang saya lihat barisan jumlah parsial itu konvergen. Kalau apa? Untuk setiap epsilon ada suatu indeks, sehingga untuk indeks setelah ini berlaku barisan jumlah parsial itu selisihnya kurang dari epsilon. Ah, ini sama saja. Jadi pertanyaan permasalahan tadi, deretnya saya nggak tahu, tapi saya lihat kekonvergenan deret lewat kekonvergenan barisan jumlah parsial. Kekonvergenan barisan jumlah parsial saya bisa tahu menggunakan Cauchy. Jadi dalam hal ini cukup saya tunjukkan bahwa ini ya, saya pikir ini tidak masalah. Lalu yang berikutnya, kalau misalkan xn adalah barisan bilangan tak negatif, artinya dia positif atau nol ya. Deret sigma xn konvergen jika dan hanya jika barisan jumlah parsial SK itu adalah terbatas. Oke ya. Kalau dia ini akan sigma xn-nya konvergen, maka jumlah parsialnya terbatas. Ya iya terbatas, terbatas ke titik konvergensinya. Kebalikannya, kalau saya punya barisan jumlah parsialnya ini terbatas. Barisan jumlah parsial ini saya punya barisan yang terbatas. Begitu saya punya barisan yang terbatas, jangan lupa SK itu jumlahan suku-suku dalam barisan yang positif atau nol. Artinya SK ini adalah barisan naik. Jadi saya punya SK ini barisan naik terbatas, maka berdasarkan teorema konvergen monoton, maka barisan XK-nya ini dia akan konvergen. Akibatnya deret karena barisan jumlah parsialnya konvergen, maka deret sigma xn-nya juga konvergen. Ya, kira-kira idenya seperti itu. Dan maka sigma xn-nya itu adalah limit dari SK yang adalah supremum dari SK. Ya, oke. Saya pikir ini tidak masalah ya, kamu bisa coba sendiri. Nah, ini ada latihan deret. Lumayan ya, lumayan. Nah, ini ada uji banding biasa. Ah, sama saja. Tapi ini keperluannya misalkan pula xn adalah barisan bilangan real dan misalkan pula ada k indeks sehingga setelah indeks itu xn-nya itu kurang sama dengan yn. Jadi tidak harus seluruh tidak selalu untuk berlaku untuk setiap n bilangan asli. Cukup untuk suatu indeks tertentu dia ini. Jadi ini lebih umum ya, lebih umum. Tidak harus xn-nya kurang dari sama dengan yn untuk setiap n, tidak harus gitu ya. Dan tentu saja kamu sudah tahu karena apa, teman-teman? Karena itu ya, M suku pertama kalau dibuang itu tidak mempengaruhi kekonvergenan dari barisan kamu. Dalam hal ini adalah barisan jumlah parsial. Jadi kalau kamu punya yang lebih besar jumlahannya itu ada, maka yang lebih kecil jumlahannya juga ada. Asalkan dia xn dan yn-nya itu lebih dari atau sama dengan nol ya. Kalau negatif bisa sigma xn-nya bisa jadi limitnya menuju minus tak hingga gitu ya. Oke ya. Dan cara yang sama, kalau xn-nya yang kecilnya itu divergen, maka yang sigma xn-nya juga divergen. Saya pikir kamu bisa melakukan ini standar saja ya. Begitu juga uji banding limit. Ah, ini persis sama lah. Limit xn yn-nya itu adalah r, maka nanti ada suatu indeks sehingga kalau diberikan epsilon, maka dia ini terletak antara r min epsilon dengan r plus epsilon. Nanti kamu pilih epsilonnya adalah apa? Nanti kamu pilih epsilonnya setengah R. Maka sama seperti yang sebelumnya, kalau kamu lihat em,
materi yang sebelumnya, maka nanti xn dengan yn itu xn per yn itu terletak antara setengah r sampai 3/2 r ya. Dari sana kau bisa tunjukkan dia akan konvergen, sama-sama konvergen. Kalau R-nya tidak sama dengan nol, kalau R-nya sama dengan nol, maka sigma YN-nya konvergen, maka oke, jadi ini cuma satu arah ya. Kalau R-nya sama dengan nol, dia hanya akan satu arah. Ya, gampangnya gimana? Kalau R-nya sama dengan nol, maka YN-nya harus konvergen. Karena nanti XN itu seolah-olah nol dikali dengan tak hingga bentuk tak tentu gitu ya, kira-kira lah. Jadi nanti itu hanya satu arah. Jadi YN-nya harus konvergen dikalikan nol, maka ya sigma XN-nya juga akan konvergen. Ya, tapi kamu harus buktikan secara rigorous. Oke. Nah, ini ada latihan, kamu bisa coba juga. Saya pikir itu saja. Ini hanya pengantar saja. Kamu bisa coba untuk latihan-latihannya. Oke ya, tapi kebanyakan kita hanya menggunakan barisan barisan jumlah parsialnya saja karena kekonvergenan dari barisan kamu sudah tahu gitu ya. Oke, saya pikir itu saja ya. Terima kasih.